Shalom, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau gunakan waktu kita yang sangat berharga ini untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sujud, kita mau menyembah Tuhan karena pada hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kita diberikan kesehatan untuk boleh datang ke tempat ini. Mari saya mau mengajak Bapak Ibu untuk satu dalam doa. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami nafas kehidupan untuk kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pada hari ini. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan.
menyenangkan-Mu saja Tuhan. Menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Katakan jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu.
Kau teramat baik. Mari naikkan syukurmu, angkat penyembahanmu. Kiralah bayar awasi, kiralah bayar lamawasi. Kalau padahal kayak hari ini Tuhan, kami boleh datang menyembah-Mu, meninggikan-Mu, melipat kedua tangan kami, Yesus. Itu semua karena kemurahan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Mari perlahan-lahan bangkit berdiri. Kita mau pujikan dengan segenap hati kita. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati, jadikan aku, yes, jadikan kami indah Tuhan. Hanya Engkau yang mandang kami mulia. Yes, Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Haleluya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Sekali lagi katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarkan kami selalu berharap Tuhan. Yes, yes. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Berikan kemuliaan termulia hanya bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas sukacita yang melimpah ini Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami ini Bapa. Engkau yang beracara, Engkau yang di atas segalanya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan dan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Engkau yang tak terbatas. Tuhan yang tak bisa dibandingkan dengan semuanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Katakan bersama saya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Haleluya.
Terpujilah Tuhan nama-Mu. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Amin. Haleluya. Kau sungguh ajaib. Mari kita bertepuk tangan. Kita mau serukan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah semua. Haleluya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sekali lagi katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Raja Mulia. Sekali lagi sorak-sorakan Raja Mulia. Raja Mulia. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus Raja di atas segala raja, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau kuat, Engkau penuh kemuliaan. Haleluya. Woo. Kami mau bersorak-sorak bagimu Tuhan. Engkaulah Raja kami. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Yes. Engkau ajaib, Kau penuh keagungan. ajaib dan Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Haleluya. Say oh, Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak,
membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berserah, kau tepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta. Lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia. Engkau menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami. Kami berserah, kau tepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Engkau yang memerintah untuk selama-lamanya Tuhan, dulu, sekarang, sampai kapanpun. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk dalam damai sejahtera. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan telinga mata kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bukan karena kami melihat Bapa, tapi kami percaya karena firman-Mu yang ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena Engkau Tuhan kami kuat. Kekuatan kami didapat di dalam-Mu saja. Haleluya Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Katakan, sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin, amin. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Amin, amin, amin. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Yes Tuhan, firman-Mu selalu tergenapi dalam hidup kami Bapa. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita mau imani lagu ini dalam hati kita. Karena lagu ini mengatakan bukan hanya kita melihat saja, tapi kita mau percaya karena firman Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Karena kita anak-anak Tuhan, sudah seharusnya kita memancarkan kemuliaan Tuhan melalui firman Tuhan yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mari, dimanapun kau berada, kita mau serukan pujian ini. Kita mau deklarasikan, kita percaya bukan karena melihat. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena Yes Tuhan. Let's praise the Lord. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari kita pakai berdiri katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, kami percaya, yes Tuhan, karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sorak-sorai bagi Dia. Mari jemaat angkat suaramu.
menyembah. Mari katakan haleluya. Setiap kami menyembah, setiap kami percaya, tinggikan, setiap kami agungkan, besarkan namamu, sebab Kau Allah yang layak disembah, Bapa yang mulia, Allah yang perkasa. Yesus, Yesus sumber segalanya. Yesus Kau sumber kekuatan. Yesus Kau sumber penghiburan, sumber pertolongan. Kami tinggikan, kami besarkan, kami hormati yang nama, kami menyembah. Mari sembah Yesus, Kau perisai kami, tanduk keselamatan, kubu bertahan, kota benteng yang hidup. Haleluya, mari Kau jamah kami Tuhan, mari Kau lawat setiap kami, jangan lalui, mari sentuh setiap hati kami, mari jamah setiap roh kami, mari puaskan dahaga roh kami, mari kenyangkan jiwa kami dengan jamahan, dengan lawatan yang baru, dengan urapan dari tempat yang tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh setiap kami dipuaskan oleh lawatan dan jamahan-Mu. Dan kiranya hal yang sama Engkau dipuaskan, digirangkan dan disenangkan dengan pujian penyembahan yang telah kami naikkan ke hadirat-Mu. Layakkan itu semuanya Tuhan, memenuhi tata kasih karunia-Mu yang kudus. Dan di tempat yang maha tinggi itu mengalirlah urapan yang baru turun atas kami. Urapan yang akan menolong dan mencelikkan setiap kami mengerti dan memahami firman yang kami dengar. Sehingga kami bukan hanya diberkati dengan lawatan dan jamahan-Mu, tapi firman-Mu sekali lagi dan sekali lagi memberkati setiap kami umat-Mu. Kiranya pengurapan dan pengertian dari tempat yang tinggi itu mencelikkan dan membukanya, supaya kami menyadari dan mengertinya. Dan pengurapan yang sama, bahkan lebih dan lebih lagi, kan atas hamba-Mu yang Kau percaya, sampaikan isi hati-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap dengarkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Shalom saudaraku yang kasih Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali berada di tengah-tengah saudara yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Dan saya percaya dimanapun saudara berada hari ini, kiranya sukacita Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Amin. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada hari-hari ini, mari bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan, yang hari ini saya kasih tema, yaitu alami mujizat bersama dengan Yesus. Mari dimanapun saudara berada hari ini, kita sama-sama membuka ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-37. Yohanes 12 ayat yang ke-37 berbunyi demikian. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan Yohanes 12 ayat yang ke-37 ini, Alkitab jelas mengatakan bahwa
Dan meskipun Yesus melakukan banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, berbicara mengenai mujizat, kita setiap orang percaya kepada Tuhan pasti mendambakan yang namanya mujizat. Apalagi dalam kehidupan kita, ketika kita ini mengalami sesuatu hal yang cukup berat dalam kehidupan ini, sampai kita tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi, sampai kita tidak tahu harus ngapain lagi, sampai di satu titik kita tidak bisa berbuat apa-apa selain dari pertolongan Tuhan, kita perlu yang namanya mujizat. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan Yohanes 12 ayat ke-37, Alkitab mengatakan walaupun Yesus membuat begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Walaupun mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka bahwa Yesus membuat begitu banyak mujizat, namun mereka tidak percaya. Kalau kita perhatikan dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, saudara, kita orang percaya, kita percaya Tuhan kita hebat, kita percaya Tuhan kita luar biasa, kita percaya Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Tapi sampai hari ini masih ada orang Kristen yang tidak percaya bahwa mujizat itu ada. Dan saya percaya saudara, masih banyak juga orang-orang Kristen yang sampai hari ini percaya yang namanya mujizat, dan mereka begitu mendambakan mujizat itu terjadi dalam kehidupannya. Sampai-sampai ada banyak orang yang berpergian jauh, jalan kaki 500 km, naik pesawat 3000 km, sampai kemana-mana melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan mujizat. Tapi tidak bisa dipungkiri juga saudara, bahkan ada orang yang sama sekali tidak percaya yang namanya mujizat. Ada lagi yang lainnya percaya mujizat hanya terjadi secara kebetulan. Atau saudara dalam posisi di mana saudara percaya akan mujizat, tapi mujizat itu hanya terjadi secara kebetulan. Saya mau tegaskan saudaraku yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Yang benar adalah bahwa mujizat itu ada saudara. Sampai hari ini mujizat itu tetap ada. Yang percaya katakan amin. Dan mujizat itu tidak terjadi secara kebetulan saudara. Jadi mari hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kita sama-sama belajar mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa mujizat itu ada. Mengapa saudara? Mari kita buka dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Alkitab mengatakan karena kuasa Tuhan sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, mujizat itu tidak terjadi tanpa adanya alasan yang jelas. Mujizat itu terjadi bagi mereka yang menginginkannya, bagi mereka yang memerlukannya, bagi mereka yang mencari. Dan ketika mereka mendapatkan mujizat, mereka itu menyatakan kemuliaannya melalui hidupnya buat Tuhan Allah mereka. Mari hari-hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Mungkin ada beberapa dari kita yang sedang menantikan jawaban dari Tuhan. Mungkin banyak dari kita hari-hari ini sedang dalam masa-masa sukar, tidak tahu harus berbuat apa, sedang dalam jalan buntu, tidak tahu harus ngapain. Mari hari ini kalau kita sama-sama memerlukan yang namanya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita belajar bagaimana rahasianya supaya kita itu mengalami mujizat bersama dengan Yesus. Saya menemukan ada 3 cara saudara, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Yang pertama saudara,
Poin yang pertama, untuk kita mengalami mujizat Tuhan, kita harus tahu mujizat apa yang kita rindukan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat yang ke-27 sampai dengan 29. Matius 9 ayat yang ke-27 berbunyi demikian. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya, dari sana 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Perhatikan kata selanjutnya, mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." 29 kita perhatikan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk kita itu menerima, mengalami, atau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, yang pertama kita itu harus tahu dulu, mujizat apa yang kita rindukan dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan saudara, Matius 9 ayat yang ke-27 sampai dengan 29 itu, di situ jelas dikatakan ketika Yesus meneruskan perjalanannya, orang buta ini mengikuti Yesus, saudara. Orang buta ini mengikuti Yesus, lalu Yesus berkata, setelah masuk dalam sebuah rumah, lalu Yesus berkata kepada mereka demikian, "Percayakah kamu aku dapat melakukannya?" Lalu kemudian jawab kedua orang buta itu, "Ya, kami percaya Tuhan." Lalu kemudian Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan itu bukan Tuhan yang masa bodoh dengan masalah kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak peduli dengan kehidupan kita. Tuhan itu Tuhan Allah yang maha tahu, saudara. Sampai kedalaman hati kita, Tuhan itu mengerti dan memahami. Apatah lagi apa yang kita alami, kesusahan kita, masalah kita, persoalan kita. Tuhan Yesus itu tahu dan sadar, saudara. Tapi kita harus percaya seperti kedua orang buta ini, saudara. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka butuh mujizat. Tuhan Yesus tahu bahwa kedua orang ini butuh pertolongan. Tuhan Yesus pun tahu, saudara, kalau orang ini benar-benar dari dalam hatinya menginginkan yang namanya mujizat. Tuhan Yesus tahu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus, saudara? Tuhan Yesus tetap berjalan. Karena Tuhan Yesus itu mau melihat kesungguhan hati kita, kerinduan kita, keniatan kita, saudara. Apa yang kita lakukan untuk mencari yang namanya mujizat. Yang dilakukan kedua orang buta ini, saudara. Dia terus berjalan mengikuti Yesus sambil dia berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Lalu kemudian Tuhan Yesus enggak langsung melakukan mujizat di depan mereka. Tapi Tuhan Yesus kembali bertanya, "Apakah engkau percaya aku dapat melakukannya?" Kedua orang buta tersebut mengatakan, "Ya, kami percaya Tuhan." Lalu kemudian Yesus menjamah mata mereka, "Terjadilah padamu sesuai dengan imanmu." Sama dengan kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Kalau kita mengalami hal di mana kita sudah terjepit dan tidak tahu harus berbuat apa lagi, kita harus percaya, saudara. Yang pertama kita harus tahu mujizat apa yang kita rindukan. Kita harus tahu apa yang kita inginkan. Ketika Tuhan itu tahu kesungguhan hati kita, Tuhan tahu pergumulan kita, keseriusan kita, keniatan kita, untuk kita itu menerima yang namanya mujizat, Tuhan pasti menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, engkau sedang mengalami masalah, katakanlah datang pada Tuhan. Saudara mesti tahu dulu mujizat apa yang saudara rindukan saat ini. Mungkin saat ini saudara sedang sakit dan ingin sembuh. Mungkin saat ini saudara mengalami persoalan yang gak selesai-selesai. Gak tahu jalan keluarnya harus bagaimana. Saudara datang sama Tuhan, sujud di altarnya, cari wajahnya, cari hadiratnya. Kalau hari ini saudara mungkin sedang tersesat,
butuh yang namanya jalan keluar tentang kehidupan saudara. Mungkin tentang keluarga saudara butuh pemulihan. Tentang bisnis saudara yang hari-hari ini mungkin sedang dalam masalah yang berat atau sulit dan gak tahu harus ngapain. Mungkin saudara dalam pekerjaan saudara ingin diberkati lebih lagi. Lalu kemudian saudara ingin banyak hal yang saudara butuh pertolongan dan mujizat Tuhan untuk menjamah kehidupan saudara. Mari saat ini saudara belajar untuk buka hati kita, pandang wajahnya, cari kehadiratnya. Saya percaya saudara, kalau Tuhan sudah melihat kesungguhan hati kita, Tuhan pasti menyatakan mujizatnya tepat pada waktunya. Itu yang pertama saudara, bagaimana rahasia untuk kita dapat melihat mujizat Tuhan dan mengalaminya. Kita harus tahu bahwa mujizat itu apa yang kita rindukan. Lalu yang kedua saudara, kalau yang pertama kita tahu mujizat apa yang kita rindukan, yang kedua kita harus percaya dasar janji Allah atas hidup kita. Mari sama-sama kita buka ayat firman Tuhan dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19. Bilangan 23 ayat ke-19, di sana dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudaraku yang kasih Tuhan, poin yang kedua, untuk kita dapat mengalami mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita itu selain tahu mujizat apa yang kita rindukan, masalah apa yang kita perlu mujizat Tuhan untuk menolong kita, yang kedua itu kita harus belajar percaya atas dasar janji Allah atas hidup kita. Karena Bilangan 23 ayat ke-19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji atas hidup kita, Tuhan itu pasti menepati semua janji-janjinya. Dan kita tahu saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan berjanji bahwa hidup kita itu akan terus naik dan tidak pernah turun. Terus menjadi kepala dan bukan ekor. Terus berdiri pada janji Tuhan. Mari hari-hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar melihat dasar janji Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan bukanlah Tuhan yang seperti kita. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang letih, lesu dan berbeban berat. Maka Tuhan itu akan memberikan kelegaan atas hidup kita. Karena kita harus sadar dan kita harus tahu saudara, bahwa janji Tuhan adalah kepastian yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun juga. Kalau saudara lihat mungkin hidup ini penuh dengan ketidakpastian, hidup ini penuh dengan kebimbangan, hidup ini penuh dengan keraguan, hidup ini penuh dengan cobaan. Banyak hal-hal dalam kehidupan ini yang semuanya tidak ada kepastian saudara. Jangankan kehidupan saudara, bisnis, pekerjaan yang secara tulisan kertas aja pasti, aman, semuanya baik, aman dan lain sebagainya. Tapi saudara kalau kita lihat bisnis kehidupan kita hari-hari ini, banyak orang mengatakan kita mau melakukan apapun juga, itu penuh resiko. Gak ada semua yang kita lakukan itu tanpa resiko. Apalagi kehidupan ini, kita melihat masa depan kita gak tahu masa depan kita itu akan seperti apa. Kalau kita lihat kehidupan kita, banyak hal-hal dalam kehidupan ini yang kita mengatakan penuh dengan ketidakpastian. Mungkin hari ini kita demikian saudara. Hari depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita semua tidak ada yang tahu saudara. Apa yang akan terjadi, apa yang akan ada perubahan. Yang kita tahu adalah hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Mari kita sama-sama belajar saudaraku yang kasih Tuhan. Walaupun hidup ini penuh dengan ketidakpastian, maka dari itu kita harus belajar. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus percaya dan kita harus pegang bahwa janji Tuhan adalah satu-satunya kepastian yang tidak akan berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau kita sadar bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian,
penuh dengan kebimbangan, penuh dengan keraguan, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, penuh dengan cobaan dan lain sebagainya. Mari hari-hari ini kita belajar untuk pegang janji Tuhan. Kita pegang dasar janji Tuhan atas hidup kita. Bahwa kita akan terus naik dan tidak pernah turun. Kita akan terus jadi kepala dan bukan ekor. Karena kita percaya saudara, maka dari situ mujizat Tuhan itu pasti akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana Pak caranya supaya saya itu bisa percaya, apalagi saya bisa pegang yang namanya janji Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau saya lihat kehidupan saya hari-hari ini, saya lihat kehidupan saya alami, saya lakui, memang tidak pasti Pak. Tapi bagaimana cara supaya saya itu tetap percaya, supaya saya tetap bisa melihat bahwa janji Tuhan itu adalah satu-satunya kepastian yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Ada poin yang ke-up, saudara. Jangan bersahabat dengan orang yang ragu. Kalau kita mau belajar pegang janji Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Yang pertama adalah kita harus belajar jangan bersahabat dengan orang-orang yang ragu. Selain dengan pikiran kita sendiri, hal-hal yang negatif, hal-hal yang gak baik, hal-hal yang menurunkan iman percaya kita harus belajar menjauhi itu semuanya. Lalu kita jangan bersahabat dengan orang-orang yang ragu. Mungkin sahabat kita kadang kalau kita tanya punya masalah, kita tanya sama sahabat kita, mungkin orang-orang dekat kita, ini gimana ya? Ada yang jawabnya ke kiri, ada yang satunya ke kanan. Lalu kemudian kiri kanan ini juga menurunkan iman kita. Lalu kita nggak mampu, kita nggak tahu harus ngapain. Di situ kita harus belajar, saudara. Mari kita pegang janji Tuhan saja. Mari kita pegang firman Tuhan saja. Mari kita pegang tangan Tuhan yang tak terlihat itu, yang sanggup menolong kehidupan kita. Mari kita jauhkan pikiran kita, hati kita terhadap orang-orang yang membawa dampak negatif dalam kehidupan kita. Kita percaya janji Tuhan saja, saudara, dalam kehidupan ini. Lalu kemudian kalau kita penuhi pikiran dan hati kita, itu jangan dengan hal-hal yang negatif, saudara. Ngelihat berita isinya negatif, ngelihat sekeliling kita isinya negatif, ngelihat apa yang terjadi lingkungan sekitar kita isinya negatif. Mari kita belajar hari-hari ini, kalau kita mau melihat janji Tuhan, kita mau pegang janji Tuhan, mari kita itu belajar memenuhi pikiran kita, hati kita itu dengan firman Tuhan, saudara. Kelilingi kehidupan saudara itu dengan hal-hal yang membangkitkan iman saudara. Mungkin saudara bisa nyetel lagu rohani dari pagi sampai sore. Itu sudah tak setel Pak, dari pagi sampai sore. Tapi kok enggak, tetap aja saya itu susah terus. Yaitu artinya kurang, saudara. Kurang menikmati. Istilahnya gini, ada orang itu, saudara, mungkin dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku percaya akan janjimu dalam hidupku. Aku percaya bahwa engkau sanggup menolongku. Aku percaya bahwa kuasamu itu terjadi dalam hidupku. Tapi hati kita itu tidak sepenuh hati, saudara. Atau kadangkala hati kita itu percaya, iman kita percaya. Kita doa sama Tuhan, itu bisa dua hal. Yang pertama itu tadi, saudara. Wah, aku percaya Tuhan bahwa janjimu terjadi dalam hidupku. Aku pegang janjimu dalam hidupku. Saudara bisa berkata demikian saat saudara berdoa. Tapi hati saudara itu, apa iyo? Apa isa? Apa mungkin? Lah, ini yang pertama, saudara. Yang kedua, atau demikian, saudara berdoa, oh aku percaya Tuhan janjimu atas hidupku. Aku percaya kuasamu dapat memulihkan hidupku. Aku percaya kuasamu dapat mengubahkan dan memulihkan hidupku. Tapi dalam hati saudara, itu serius sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Tapi pikiran saudara, itu apa mungkin ya? Apa bisa? Apa iya? Lah kadangkala saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mau melihat, kita mau pegang janji Tuhan, kita percaya akan janji Tuhan, dan kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita, kita itu harus percaya, baik dari pikiran kita plus hati kita
ketika kita berdoa bahwa aku percaya Tuhan, janjimu itu terjadi dalam hidupku. Itu antara pikiran dan hati kita itu harus sama, harus selaras, harus benar-benar percaya sepenuh hati dan pikiran kita bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara dan janji Tuhan itu ya dan amin. Kita nggak mungkin bisa melihat mujizat Tuhan sama dengan kedua orang buta itu, saudara. Kalau dia tidak percaya sepenuh hati dari pikiran dan hatinya, dia tidak akan melihat. Karena apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau percaya aku sanggup melakukannya? Itu sama dengan kehidupan kita, saudara. Kalau kita berdoa hati kita sepenuh hati, tapi pikiran kita enggak percaya, mungkin setengah hati, atau setengah hati kita percaya tapi pikiran kita tidak. Itu kita tidak dapat melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Makanya yang kedua, saudara, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita harus belajar percaya yang pertama, dan kita harus belajar mengelola hati dan pikiran kita, bahwa kita benar-benar percaya ada mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Sekarang yang terakhir, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau yang pertama kita harus tahu mujizat apa yang kita rindukan. Yang kedua, kita tahu percaya dasar janji Allah atas hidup kita. Sekarang yang terakhir, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita harus minta mujizat kita dengan sabar dan tekun. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita buka Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Matius 7 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita tahu mujizat kita, apa yang kita rindukan, lalu yang kedua kita percaya janji Allah atas hidup kita, yang terakhir saudara, kita harus belajar minta mujizat kita itu dengan sabar dan tekun. Kalau kita percaya Tuhan sanggup melakukan mujizatnya dan mujizatnya itu ada ya dan amin dalam hidup kita, mari kita minta mujizat Tuhan itu dengan doa, dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Ucapkan kata-kata yang membangkitkan iman kita setiap hari, saudara. Hentikan ucapan-ucapan yang berbau dengan kekalahan. Mungkin saudara mengatakan, wes aku gak iso. Wah wes habis wes iki. Gak bisa lagi wes, habis gak ada harapan lagi. Wah gak isa wes, ini sudah selesai. Hindari perkataan-perkataan demikian, saudara. Karena ada orang mengatakan bahwa perkataan itu adalah sebuah doa. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, mintalah mujizat kita itu setiap hari dengan sabar dan tekun. Karena Tuhan itu Tuhan yang paling tahu waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi kita yang harus kita lakukan adalah kita kejar, saudara. Ucapkan kata-kata doa yang baik setiap hari. Ucapkan kata-kata yang membangun iman kita. Ucapkan kata-kata yang membuat diri kita itu semakin kuat tinggal tenang di dalam hadirat-Nya. Aku percaya Tuhan sebentar lagi aku akan mendapatkan. Aku percaya Tuhan sebentar lagi Tuhan akan tolong. Aku percaya Tuhan bahwa tangan-Mu itu masih bekerja dalam kehidupanku. Aku percaya Tuhan bahwa pemeliharaanmu itu selalu nyata dalam kehidupanku. Hal-hal yang demikian itu yang terus saudara harus ucapkan dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara belum melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara, mari saudara belajar. Hindari hal-hal yang berbau dengan kekalahan. Hindari hal-hal yang membuat saudara makin lemah. Tapi hari demi hari, tunjukkan kesungguhan hati kita. Tunjukkan keseriusan kita. Untuk kita benar-benar butuh pertolongan daripada Tuhan. Butuh campur tangan Tuhan. Butuh kuasa Tuhan itu menjamah dan memulihkan kita. Mari kita itu belajar, saudara. Kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan itu lahir untuk menang. Karena Tuhan mengatakan kita umat yang lebih dari pemenang. Kita harus percaya itu, saudara. Kita orang-orang yang lahir untuk menang.
Jadi jangan setiap hari kita katakan kekalahan demi kekalahan. Kalau hari ini kalah, saudara harus melihat sisi positifnya. Bahwa Tuhan belum memberkatiku hari ini. Tuhan mungkin menyelamatkanku dari sesuatu yang makin buruk. Atau dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu artinya itu baik atau buruk. Untuk mendatangkan kebaikan. Maka dari itu kita harus percaya saudara. Kita umat lebih dari pemenang. Jangan sampai karena kata-kata kita. Itu membuat kita umat yang lebih dari pemenang. Kita keseret menjadi umat yang tidak diberkati Tuhan. Hanya dengan kata-kata kita. Lalu bagaimana Pak untuk melihat mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita itu belajar saudara. Selain kita mengucapkan kata-kata mujizat setiap hari, kita itu mesti kasih gambaran yang jelas tentang mujizat kita. Maksudnya gimana saudara? Gambaran itu yang ada dalam hati dan pikiran kita saudara. Tentang mujizat yang kita harapkan. Itulah yang akan terjadi. Sama halnya kalau kita itu tanding saudara. Lawan misalkan tanding UFC gitu. Atau tanding boxing. 1 lawan 1. Kadangkala saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita ingin menang pertandingan itu, walaupun kita kalah bobot atau kita kalah apa, paling enggak itu hawanya itu sudah menang saudara. Dalam bahasa kerennya itu hawanya itu udah menang duluan saudara. Jadi di dalam sini itu sudah menang duluan. Mungkin kalau kita lihat ketika Daud itu mengalahkan Goliat, secara badan Daud kalah saudara. Tapi imannya itu luar biasa. Hawanya itu luar biasa. Jadi kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita itu harus percaya bahwa kita sudah mendapatkannya. Kita percaya bahwa kita pasti mengalahkannya. Istilahnya secara hati dan pikiran kita itu sudah menang duluan. Gak peduli nanti akhirnya bagaimana. Tapi kita dalam hati dan pikiran kita itu harus set bahwa kita itu umat yang lebih dari pemenang. Maka dari situ kita dapat melihat bahwa mujizat Tuhan itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, kita sama-sama belajar bahwa hari ini kita diingatkan kembali untuk bagaimana rahasianya supaya kita dapat mengalami mujizat Tuhan bersama dengan Yesus. Yang pertama kita tahu bahwa mujizat apa yang kita rindukan. Yang kedua, kita percaya dasar janji Allah atas hidup kita. Yang terakhir, kita itu harus belajar minta mujizat kita dengan sabar dan tekun. Saya percaya dimanapun saudara berada hari-hari ini, apapun yang saudara alami, ketika kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada, dan kita terus menetapkan hati kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Saya percaya mujizatnya pasti dinyatakan dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, kuasa-Mu, bahkan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan hari demi hari dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih boleh dalam keadaan yang baik-baik saja. Kami masih boleh merasakan kesehatan. Kami masih boleh merasakan semua yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Itu karena kami percaya Bapa, bahwa itu semua karena campur tangan-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu. Bahkan itu semua karena hadirat-Mu itu yang selalu memelihara kehidupan kami. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan. Kembali ke dalam hadirat-Mu kami diingatkan. Untuk kami belajar bagaimana caranya kami mengalami mujizat ketika kami membutuhkannya. Karena kami percaya Tuhan, mujizat itu tidak terjadi secara kebetulan. Tapi kami harus tahu bahwa mujizat itu dinyatakan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, menginginkan, bahkan merindukan mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini ajar kami untuk kami terus dapat membuka hati kami. Untuk kami belajar
bahwa mujizat apa yang kami rindukan dalam hati kami. Dan kami mau terus belajar untuk kami terus pegang janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun itu berat ketika kami melihat kenyataan. Meskipun itu berat bagi kami ketika kami melihat apa yang harus kami hadapi. Tapi kami mau tetap mengarahkan hati kami. Iman kami mau perbesar Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan pertolongan-Mu itu selalu datangnya tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dimanapun kami berada hari-hari ini. Kiranya tangan Tuhan itu terus memelihara kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama saya katakan, amin.